Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4, tema 2, subtema 3, energi alternatif. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengidentifikasi karakteristik pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Siswa dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Materi kita hari ini adalah bioenergi. Bioenergi sebagai sumber energi alternatif sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan lahan yang cukup luas untuk membudidayakan tanaman penghasil bioenergi. Selain itu, Indonesia juga tanah yang subur. Diharapkan tanaman dapat berkembang dengan baik sehingga mendukung pengembangan bioenergi di Indonesia. Yang pertama adalah energi alternatif dari sorghum. Indonesia juga memiliki banyak tanaman penghasil glukosa maupun pati yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Salah satu yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah sorghum. Sorghum memiliki ketahanan terhadap kekeringan dibandingkan jenis tanaman serealia lainnya. Potensi tanaman sorghum digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol sangat besar karena sumber bahan bakunya dapat diambil dari pati, nira, dan ampas sorghum. Kandungan karbohidrat dalam biji sorghum cukup tinggi, yaitu 73%, jauh lebih tinggi dibandingkan pada singkong, hanya sekitar 34,5%. Tanaman sorghum lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit sehingga risiko gagal relatif kecil. Selain itu, proses budidaya tanaman sorghum mudah dengan biaya yang relatif murah. Pembuatan bioetanol menggunakan sorghum membutuhkan 5-6 batang tanaman sorghum untuk 1 liter bioetanol. Tanaman sorghum dapat dipanen dalam 2,5 bulan. Pasca panen, batang pohon yang sudah dipatahkan akan tumbuh kembali sehingga mampu dipanen kembali. Sorghum dapat dikatakan memiliki produktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah energi alternatif dari jarak pagar. Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Sumber energi yang dihasilkan dari tanaman ini berupa biodiesel yang berguna untuk menggantikan fungsi solar pada mesin diesel. Tanaman jarak penghasil biodiesel berasal dari jenis tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar memiliki cabang-cabang yang tidak teratur dengan tinggi batang cukup tinggi. Batang berkayu, berbentuk silindris dan memiliki tonjolan-tonjolan bekas tangkai daun yang gugur. Minyak dari tanaman jarak pagar termasuk minyak lemak. Minyak lemak yang menjadi bahan baku biodiesel adalah bahan bakar terbarukan. Potensi terbesar tanaman jarak pagar terdapat pada buah yang terdiri atas biji dan kulit. Pada biji terdapat inti biji dan kulit biji. Inti biji menjadi bahan dasar pembuatan biodiesel. Sumber energi pengganti solar. Minyak jarak pagar diproses untuk menjadi biodiesel dan gliserin. Singkong sebagai energi alternatif. Singkong merupakan bahan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi, terlebih singkong karet. Singkong karet merupakan jenis singkong pahit karena memiliki kadar sianida tinggi. Singkong karet tidak diperjualbelikan dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan singkong karet sebagai bahan baku pembuatan energi alternatif sangat menguntungkan karena menambah nilai guna. Singkong karet dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Singkong karet sangat tepat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena ketersediaannya cukup banyak.
Bioetanol merupakan etanol yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan. Proses pembuatan bioetanol dilakukan dengan cara fermentasi. Bioetanol dengan kadar tertentu yang dicampurkan dengan bensin dapat membuat bahan bakar terbakar lebih sempurna dan mengurangi emisi gas buang seperti karbon monoksida. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Harapan Pak Guru, dengan pembelajaran kita hari ini bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di rumah, dan Pak Guru berpesan, banyaklah membaca karena buku adalah jendela dunia. Jaga kesehatan kalian, ingat selalu pesan ibu, ditambah dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Patuhi perintah orang tua kalian. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.